Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Saya Ida Bagusnata Pratja Mahendra akan membuat video tentang proses pembuatan jam digital di Logisim, mata kuliah sistem digital. Jadi, pertama-tama yang perlu diperhatikan kali ini adalah bagaimana bagian jam, menit, dan detik bekerja. Jam akan mulai berjalan ketika menit telah mencapai hitungan ke-60. Lalu menit akan berjalan ketika detik mencapai hitungan ke-60 juga. Dari sana dapat disimpulkan bahwa detik dan menit akan mencapai hitungan 60, maka akan di-reset menjadi 0. Nah, di dalam jam, menit, dan detik bisa dipecah lagi dalam bentuk puluhan serta satuan digit. Karena menit dan detik batas maksimumnya atau hitungan maksimumnya sama, yakni 60, maka saya akan membuat pencacah atau counter dari 0 sampai 9 atau modulo 10 dan pecahan counter dari 0 sampai 5 atau modulus 6. Untuk bagian jam saya akan membedakannya karena hitungan maksimumnya adalah 24. Jadi untuk yang pertama kita tambahkan hitung pencacah 0 sampai 10. Kita plus, kita buat nama sirkuitnya M10. Ini untuk pencacahnya. Lalu untuk modulusnya kita di bagian analyze circuit kita buat 4 digit. Kenapa 4 digit? Karena pencacah 0 sampai 9. Jadi 9 itu adalah batas maksimumnya, yakni 9 di digit biner adalah 4 digit. Kita buat A, B, C, dan D. Lalu untuk outputnya kita bebaskan. Saya buatnya DA, outputnya DA, DB, DC, DD, dan R. R ini saya gunakan untuk membuat trigger agar eh, sirkuit lain dapat mengetahui bahwa eh, sirkuit ini telah mencapai batas maksimumnya. Dan untuk ini D, kita buat binernya ini R-nya tuh satu di sini karena akan R-nya ini untuk menjadi trigger dari sirkuit selanjutnya. Sisanya kita buat seperti ini dalam hitungan biner menaik ke atas. Tuh R-nya 0 semua. Kita buat binernya itu sampai biner 9. Terus sisanya kita buat 0. Kita buat sirkuit, kita build sirkuitnya. Kita buat sirkuitnya, nama sirkuitnya mode 10. Oh, 10, oke. Yes, udah dibuat mode 10-nya kita ke M10. Lalu mode 10-nya kita taruh sini. Lalu untuk membuat hitungan pencacahnya kita buat pakai D flip-flop. Untuk inputnya kita masukkan di bagian output di mode 10-nya. Mode 10 kita buat label dulu. Mode 10.
Oke, karena tadi pakai 4 input, karena batas maksimumnya adalah 4, kita buat di flip-flopnya sebanyak 4 juga. Kita hubungkan ke input D flip-flop. Oke, untuk clocknya kita buat di sini. Kita tambahkan clocknya, berikan label clock. Lalu karena ada input, kita mau buatnya itu synchronous counter. Jadinya semua clocknya ini menghubungkan sama, tidak berurutan. Lalu untuk key-nya kita taruh di input pada mode 10. Dan terakhir untuk bagian R-nya kita buat di sini saja. Dan karena kita nanti akan menggantikannya langsung ke bagian desimal, kita perlu konversi biner ke desimal. Itu konversi dari 4 digit ke 1 digit. Kita buat 4 digitnya mengarah ke kiri, kita buat 4 input. Inputnya kita saling hubungkan seperti ini. Lalu buat outputnya taruh di sini. Kita buat outputnya juga data bitnya sebanyak 4. Oke, udah selesai yang modulo 10. Sekarang kita tambahkan modulo untuk modulo 6-nya. Kita buat mod 6. Tapi kita buat M6 dulu. Tuh, lalu di sirkuit M6-nya kita analyze sirkuit. Karena mod 6 kita buat sampai 5 dan 5 itu binernya 3 digit. Jadi kita pakainya 3 digit. Untuk ini sama kita DA, DB, DC, dan R untuk trigger resetnya. Kita tambahkan tabel sama seperti tadi. Mulai dari 1, R-nya ini satunya di awal. Terus sisanya nggak dipakai, kita buat 0. Oke, kita langsung build circuit. Masukkan namanya mod 6. DB kita berikan set labelnya mod 6 juga. Lalu di sirkuit M6-nya kita masukkan mod 6 dan lakukan hal yang sama seperti mod 10 tadi. Kita masukkan D flip-flop, lalu hubungkan. Kita buat sebanyak 3. Terus saling hubungkan saja. Untuk clocknya juga sama. Berikan label clock. Lalu clocknya juga sinkronkan ke D flip-flop yang lain. Lalu untuk key D flip-flopnya kita masukkan ke input mod 6. Oke, lalu untuk R-nya kita buat di sini.
tambahkan R, outputnya, lalu labeli R, dan kita buat splitter juga sama di wiring, pakai 4 digit aja biar sama seperti yang tadi. Kita masukkan sini, kita tambahkan ke tiganya ini, kedua, begini yang ke nol. Untuk yang ketiga ini agar nggak tidak dipakai, kita buat konstan saja dengan konsol yakni 0. Tambahkan ke sini karena tidak dipakai. Kita tambahkan output buat 4 digit. Database-nya sebagai 4. Oke, untuk mode 6 sudah selesai. Lalu untuk bagian jamnya itu, satuan dan puluhannya itu, kita buatnya itu di satuan kita buat mode 24. Karena hitungannya sebanyak 24 kali. Tambahkan M24. Oke, jadi untuk M24 ini atau modul 24 di bagian satuan jam, karena satuannya berupa satu digit, saya pakai mode 10 karena untuk menghitung 0 sampai 9. Lalu saya akan menggunakan multiplexer untuk mengatur atau sebagai pengatur kapan mode 10 akan menjadi mode 4 atau dalam itunya menghitung dari 0 sampai 3. Dalam kasus ini, mode 10 akan menjadi mode 4 ketika hitungannya sudah mencapai 2 kali hitungan atau 20 hitungan, 20 kali. Jadi akan menjadi dari 0 sampai 20, lalu tambahan ini 0 sampai 3. Begitu jadinya 0 sampai 23, begitu. Jadi untuk pembuatannya buat kita tambahkan kita analis sirkuit, kita tambahkan 4 digit karena sampai 9. Lalu untuk tambahannya H10 ini gunanya untuk menghitung puluhannya. Lalu outputnya sama seperti mode sebelumnya. Untuk tabelnya kita hiraukan saja karena akan membuat manual sirkuitnya. Nama sirkuitnya kita buat mode 24. Nah, modnya udah terbentuk. Sirkuitnya outputnya pokoknya sudah ada. Kita agak jauhkan sedikit. Oke, jadi seperti tadi kita akan menambahkan mode 10 terlebih dahulu. Kita masukkan ke sini. Inputnya kita masukkan ke input mode 10-nya. Lalu kita untuk output di mode 10-nya ini kita tambahkan splitter agar dapat menampung satu digit saja. Dan karena mode di sini outputnya sebanyak 5, kita tambahkan inputnya ini 5 data bit juga. Lalu kita gabungkan step outputnya. Nah, untuk di sini kita tambahkan multiplexer. Di bagian plexer, kita tambahkan multiplexer.
Untuk database-nya itu kita tambahkan 5 juga. Dan di bagian select bit-nya itu kita biarkan 1 karena outputnya 1. Untuk di sini kita masukkan, kita hubungkan multiplexer dengan switchernya. Nah, untuk hitungannya ini di H10 kita tambahkan database-nya 4 database. Lalu kita tambahkan gerbang N dan kita hubungkan C-nya dengan D, C-nya dengan gerbang N ini, lalu D-nya juga. Eh, jadi D-nya ini adalah digit ke 0 dibilang biner, lalu C-nya ini digit pertama. Jadi ini sebagai penanda batas mode-nya. Jadi mode 4 lalu menghitung dari 0 sampai 3. Jadi untuk 3-nya ini akan aktif ke bagian get N-nya ini. Lalu untuk yang di bawah ini menghitung banyaknya hitungan. Jadi sebanyak 2 hitungan, 2 desimal 2 binarnya adalah 0010 seperti ini. Lalu kita tambahkan splitter dan masukkan data bitnya 4. Lalu sebentar. Benar. Kita pakai seperti ini. Kita gabung masuk hubungkan H10 input H10-nya ke splicernya. Lalu kita gabungkan di digit ke 0 ke sini dan digit satunya ke sini dan digit nolnya itu kita tambahkan gerbang not agar aktif. Just like this. Oke. Jadi jika hitungannya telah mencapai 2, jadi akan aktif ini keduanya dan mode akan diubah menjadi mode 3. Jadi akan aktif keduanya. Ini lalu kita hubungkan ke sini ke bagian selektor di multiplexernya ini. Dia akan menghidupkan multiplexer di sini dan akan menjadi seleksinya di sini akan diatur. Oke, tadi udah di input ke 0 dan selektor ke 1. Jadi untuk input ke satunya kita hubungkan yang R ini ke sini. Terus sebelum itu kita masukkan splitter juga karena R-nya di sini masih berupa bentuk biner. Dia akan kita konversi ke desimal. Tuh inputnya karena input di sini itu inputnya ada 5, kita buat database-nya itu sebanyak 5. Kita tambah quest dan kita buka dulu. Lalu di sini karena di R-nya ini berada di digit keempat, kita hubungkan juga di digit keempatnya. Lalu untuk di digit 0, 1, 2, dan 3-nya ini kita tambahkan bentuk konstan. Ini 0. Kita hubungkan masing-masingnya agar semuanya nilainya 0. Lalu karena di sini satu input, kita ingin 5 input, kita tambahkan switcher juga di sini. Untuk database-nya juga sebanyak 5. Kita hubungkan ke masing-masing bitnya.
Untuk multiplexernya kita sambungkan ke switcher juga sama. Nah, untuk sirkuit mode 24-nya sudah jadi, kita masuk ke M24 untuk membuat flip-flopnya. Kita tambahkan di mode 24-nya ini, kita share label dulu mode 24. Di M24 kita tambahkan mode 24 untuk membuat flip-flopnya. Lalu kita tambahkan di flip-flop. Samakan seperti tadi kita buat di modulo di sirkuit sebelumnya. Kita pakai 4. Oke, itu jadi. Untuk outputnya kita saling hubungkan dengan inputnya. Untuk clocknya juga sama. Kita buat terlebih dulu. Kita buat synchronous clock, synchronous flip-flop. Oke, untuk key-nya kita hubungkan ke input mode-nya. Nah, untuk sini di inputnya ini kita tambahkan, di input mode 24 ini kita tambahkan H10 juga sama inputnya. Kita tambahkan data bitnya sebanyak 4 data bit. Kita hubungkan label H10. Untuk R-nya juga samakan seperti tadi. Buat di sini tambahkan input label R dan kita tambahkan switcher juga sama seperti tadi pokoknya. Just like this. Hubungkan ke masing-masing inputnya. Kita tambahkan output juga supaya data bitnya 4 juga. Kita hubungkan. Oke, untuk bagian satuan jamnya sudah selesai. Kita tambah ke sirkuit lagi untuk menghitung puluhan di jam. Tambahkan M3. Kita analyze sirkuit lagi. Inputnya karena menghitung sampai 3, atau kita menghitung sampai 2, 0, 1, dan 2 modulo 3, kita tambahkan 2 digit input A, DB, dan R. Tabelnya sama seperti tadi, sampai 2. Kita langsung build sirkuit. Namakan sirkuitnya mode 3. Oke. Lalu di M3-nya kita tambahkan yang sudah dibuat tadi, sirkuit mode 3-nya. Kita beri label dulu.
Kita begini karena outputnya sini 2, kita tambahkan flip-flopnya sebanyak 2 juga. Kita hubungkan input ke outputnya, output ke inputnya. Untuk clocknya juga kita buat di sini, berikan label, kita buat synchronous clock. Untuk key-nya kita hubungkan ke input mode, sama seperti tadi. Lalu R-nya kita tambahkan di sini, berikan output, berikan label R, lalu kita tambahkan switcher untuk menjadikannya satu input. Kita buat 2, lalu ini west, lalu kita hubungkan, kita tambahkan output dengan data bit sebanyak 4. Kita buat 4 juga sini agar sama seperti yang tadi. Dan untuk sisanya digit 2 dan 3-nya kita buat konstan yang 0 seperti ini. Jadi untuk hitungan 3-nya sudah selesai. Kita ke main project, atau kita buat aja deh rangkaian sirkuitnya, beda rangkaian. Itu di rangkaian jamnya ini kita tambahkan semua sirkuit yang sudah dibuat. Ini untuk detiknya, puluhan di detik, dan ini satuan detik. Jadi key-nya ini kita tambahkan ke clock di sini. Oh, bentar. Tambahkannya itu bukan di key-nya tapi di keybar. Kita duplikat, taruh di atas. Ini penanda sebagai ini untuk menitnya. Keybarnya jangan lupa ke clock. Buka sedikit. Dan untuk di jamnya kita tambahkan untuk satuannya ini 24. Untuk puluhannya 3. Kita tambahkan di sini clocknya. Dari yang dulu pokoknya. Oke, rangkaian jamnya. Terus sini tambahkan di sini clocknya. Kita hubungkan ke sini. Oh, bentar. Clocknya bukan di sini tapi sini. Oke, ya clock di sana. Oh ya, maaf, lupa, ini ternyata inputnya bukan output. Kita bukan sini output. Masukkan ke sini. Oke, sudah jadi. Oke, dan sini kibarnya ke sini. Kita masukkan
hex digit display untuk memberikan tampilan pada jam, menit, dan detiknya. Untuk jamnya di sini, menitnya di sini, dan detiknya di sini. Lalu kita hubungkan ke masing-masing rangkaiannya. Oke, untuk bagian input di M24-nya ini, oke, untuk bagian input M24-nya ini kita hubungkan ke output di M3-nya sini. Tapi untuk itu kita tambahkan double dulu agar tidak untuk sebagai pengingat aja sih, Pak. Ini M6, M10 labelnya. Oke. Nah, jadi jika M3-nya sini aktif, maka akan men-trigger di ini input H10-nya ini. Dan jika MH10-nya ini aktif, akan men-trigger di mode 24 ini. Di sini. Jadi nanti dia dari awalnya 00 akan menjadi 1, dan jika di trigger lagi akan menjadi 2 dan akan menghidupkan di sini. Begitu. Cara kerjanya seperti itu untuk di H10-nya itu. Sebagai secara rangkaiannya sudah selesai, kita tinggal menambahkan clocknya saja di sini di input yang paling bawah, input detik yang 10-nya. Oke, jika kita coba, dia akan hasilnya seperti ini. Menjalankan hitungan sebanyak 60 kali. Kita cepat. Oke. Jika sudah sampai 5, ini akan terreset lagi lalu men-trigger yang di bagian satuan menitnya. Kita juga untuk puluhannya seperti itu. Jika dipercepat seperti lagi, dia akan seperti ini. Oke, jika sudah sampai ke 5 di bagian puluhan menitnya ini, akan terreset lalu men-trigger di satuan bagian jamnya. Lalu untuk bagian jamnya, kemudian seperti ini 0, 7, 8, 9, ini kembali ke 0, dan men-trigger ini 1, hitung lagi, sudah sampai 9, terreset dan ini akan menjadi 2, lalu kan modul ini berubah menjadi modul 4 sampai 3, lalu ini akan terreset, ini terreset lagi juga sama. Jadi seperti itu. Jadi berikut adalah rangkaian jam digital di Logisim. Saya Ida Bagus Hatta Praja Mahendra. Jika ada kesalahan kata atau perbuatan saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.